Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota All New Veloz. Akhirnya kami mendapatkan unitnya untuk kami tes dalam jangka yang panjang. Kami sudah pernah 2 kali membuat video tentang mobil ini. Yang pertama adalah first impression pada saat mobil ini pertama kali di launching. Kemudian first drive pada saat ada acara media test drive. Nah, itu kami cantumkan linknya di deskripsi. Sedangkan di video kali ini kami akan lebih fokus kepada bagaimana rasa berkendaranya. Apakah ubahan yang drastis ini hanya sebatas kosmetik atau juga dirasa berkendaranya ketika dipakai untuk berjalan jauh. Dan inilah test drive lengkap dari Toyota All New Veloz. Sebelum kita masuk ke test drive, saya akan jelaskan sedikit tentang highlight mobil ini. Namun sebelumnya kami mau mengingatkan lagi ke Anda, untuk Anda yang berbisnis di dunia jual beli otomotif, spare part mobil, aksesoris pendukung. Sekarang sudah ada platform baru bernama Gias Auto 360. Jadi di Gias Auto 360 ini Anda akan mendapatkan platform yang mudah, aman, dan nyaman, dan membuat bisnis Anda bisa semakin berkembang. Caranya sangat gampang. Kami mengajak Anda untuk bergabung sebagai merchant di Gias Auto 360. Tinggal download pada link yang kami cantumkan di deskripsi dan Anda bisa bergabung bersama Gias Auto 360 dan mengembangkan bisnis otomotif Anda lebih tinggi lagi levelnya. Sekarang sekilas tentang All New Veloz ini. Ini adalah perubahan yang sudah lama ditunggu-tunggu sejak awal tahun 2000-an, 2003, 2004 ketika Toyota Avanza pertama kali masuk. Baru sekarang sebenarnya platformnya berubah total. Oke, di generasi kedua Avanza mulai ada Veloz. Veloz itu tipe mewahnya dari Avanza, tapi Veloz yang sekarang ini semakin jauh lagi perbedaannya dengan Avanza. Dari mulai lampu depan, bumper, kap mesin, fender, interior, bahkan sistem pengeremannya. Kalau yang Avanza itu depan cakram, belakang tromol, sekarang cakram 4-4-nya. Kemudian ada electric parking brake, auto hold. Jadi sudah sangat banyak sekali perbedaannya. Hampir mustahil Anda membeli sebuah Avanza dan mengupgrade-nya ke Veloz. Makanya dalam hal harga terjadi juga perbedaan yang cukup banyak. Avanza dijual mulai harga 206 juta rupiah sampai 260-an juta rupiah. 260 juta rupiah itu yang dengan Toyota Safety Sense. Sedangkan untuk Veloz yang paling murahnya saja itu sudah 251 juta rupiah, dan tipe termahal seperti ini Q dengan Toyota Safety Sense itu bahkan hampir 300 juta rupiah, tepatnya 291 juta rupiah. Nah, kita lihat apakah sepadan rasa mobil ini dengan harganya. Nah, bagi Anda yang sudah berminat untuk membeli Toyota All New Veloz ini, nggak perlu repot-repot datang ke showroom. Ada cara yang lebih mudah lewat handphone Anda. Langsung aja ke Beli Mobil, showroom virtual yang sudah pasti 100% authorized dealer. Tinggal ambil handphone Anda, download aplikasi Blibli, dan langsung ke sana. Banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, Anda bisa melakukan pembelian secara leasing lewat lembaga leasing yang terpercaya. Bahkan Anda juga bisa nego sampai deal di aplikasi tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cek Blibli Otomotif sekarang. Belanja di Blibli pasti puas. Mesin yang digunakan mirip dengan sebelumnya. Ini adalah unit 1500 cc 4 silinder, tapi tenaganya naik dari 104 PS menjadi 106 PS dan torsinya 137 Nm. Namun perbedaan yang terbesar adalah bagaimana mesin ini menggerakkan Veloz. Kalau sebelumnya mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang, yang sekarang ke dua roda depan. Bye-bye Veloz rear wheel drive dan Avanza rear wheel drive sekarang sudah menjadi front wheel drive. Dan bukan itu saja perubahannya, transmisinya kalau tadinya adalah transmisi konvensional 4 speed, sekarang menjadi transmisi CVT. Jadi semestinya paduan antara mesin dan penggerak ini akan membawa perbedaan di rasa berkendaranya. Itu yang akan kita lihat nanti. Bagaimana rasanya, bagaimana performanya, dan tentu saja bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Kalau mobil ini tampil di jalanan tanpa logo, tanpa ada pemberitahuan dari Toyota bahwa ini adalah sebuah Toyota Veloz, saya rasa tidak ada yang akan menyangka bahwa ini adalah penerus dari Avanza atau dari
Veloz karena memang berubah total. Tapi yang berubah bukan hanya desainnya, tapi juga dimensinya. Mobil ini lebih lebar dari sebelumnya, lebih panjang dari sebelumnya, dan lebih tinggi ground clearance-nya dari sebelumnya, tapi lebih rendah ketinggian keseluruhannya. Jadi mobil ini lebih pipih, lebih modern, serta yang paling menarik adalah wheelbase-nya sekarang sama persis dengan Toyota Innova. Padahal mobil ini berada di kelas di bawahnya. Jadi saya sudah coba dalamnya. Di dalamnya itu Anda sangat lega duduk belakangnya, bagasinya juga lebih besar. Kemudian duduk tengahnya itu fleksibel, bisa di slide maju ke depan atau mundur ke belakang. Serta ada sofa mode di mana Anda bisa menyambungkan dua baris kursi untuk menjadi bagaikan sebuah sofa yang sangat nyaman, yang bisa Anda lihat gambarnya di first impression yang sebelumnya sudah saya lakukan. Jadi secara overall mobil ini membesar, makin lega, dan semestinya makin stabil, tapi juga sekaligus lebih fleksibel karena ground clearance-nya lebih besar. Sekarang kita masuk ke dalam. Yes, dalamnya berubah total, bahkan bukan hanya dari generasi sebelumnya, tapi dibandingkan Avanza juga berubah. Sekarang ini engine start stop di sini, kita starter. Getaran mesin sangat halus masuk ke dalam. Kemudian untuk Veloz sudah full digital ininya, instrumennya, dan AC juga sudah climate control digital dengan fitur auto, serta ada wireless charging, rem parkir elektrik dengan auto hold. Kemudian ini posisi berkendara juga kian ergonomis karena dia bisa tilt dan teleskopik. Jadi ini benar-benar kesan dari generasi sebelumnya sudah tidak ada sama sekali. Ada beberapa material empuk di sandaran tangan, di sini keras di trim pintu, tapi di sandaran tangan dan di sebagian dashboard dengan emblem Veloz ini juga materialnya empuk. Tempat duduknya juga cukup nyaman dan jauh lebih menyenangkan dibandingkan sebelumnya. Serta ada 3 buah cup holder di bagian depan, 2 itu di depan AC, serta 1 ini di tengah. Nah, selain minuman, untuk yang tengah ini Anda juga bisa meletakkan air purifier misalnya yang sedang ngehits belakangan ini, karena memang orang lebih concern terhadap udara yang lebih bersih. Nah, berbicara air purifier, Anda juga bisa membeli di blibli.com, karena di blibli.com bukan hanya Anda bisa membeli mobil, tapi Anda juga bisa membeli aksesoris otomotif, bahkan bisa melalui official store-nya yang sudah pasti barangnya 100% orisinil. Nah, contohnya, kalau misalnya Anda mau beli air purifier di Blibli, gampang sekali, tinggal buka aplikasi Blibli, kemudian ketik air purifier, kemudian langsung ada pilihan barang-barangnya dan Anda pilih produk yang Anda mau, langsung check out dan tinggal bayar. Banyak banget brand yang bisa Anda pilih, juga toko-tokonya yang sudah pasti terpercaya. Nah, kalau sudah check out dan bayar, tinggal tunggu barangnya sampai ke rumah. Oke, sekarang secara overall kabinnya jauh meningkat dibandingkan sebelumnya, bahkan dibanding Avanza juga ini jauh lebih menyenangkan. Sekarang saatnya yang kita tunggu-tunggu, bagaimana rasanya ketika di jalan raya di kondisi aktual. Let's go. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Tidak perlu waktu lama untuk merasakan betapa jauhnya perbedaan pengalaman mengemudi Veloz terbaru ini dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, mobil ini jauh lebih halus, lebih kedap, kemudian bantingan suspensinya lebih dewasa, dan pengendalian juga jauh lebih stabil, lebih percaya diri bahwa mobil ini keluar kota. Dipakai sendiri juga bantingan suspensinya itu nyaman. Jadi bantingan suspensinya tidak kaku seperti sebelumnya dan dia mirip Innova rasanya. Memang tidak
tidak sampai selevel Innova, tapi jauh lebih dekat rasanya itu ke Innova dibandingkan rasanya ke generasi sebelumnya. Dan rasa berkendara mobil ini bikin Avanza serta Veloz generasi sebelumnya serasa tertinggal 20 tahun teknologinya. Tapi kalau dipikir-pikir, ya benar juga, karena memang yang generasi sebelum ini rancang bangunnya masih mirip dengan yang di tahun 2003-2004. Ya ini jauh sekali perbedaannya dengan mobil ini dalam hal ketenangan dan kenyamanan berkendara. Yang jelas di belakang channelnya semakin tipis karena tidak perlu ada as ke belakang. Tidak ada asnya ke belakang itu juga membuat semakin tidak berisik, jadi semakin halus rasanya, dan transfer tenaga semakin efisien. Respons mesin juga lebih enak karena dengan transmisi CVT ini dia dengan sigap bisa menaikkan RPM ketika kita membutuhkan tenaga, berbeda dengan transmisi konvensional yang kadang-kadang suka gugup yang kalau dengan CVT jauh lebih halus, di kemacetan juga lebih enak, dan di jalan seperti ini transmisinya fleksibel sekali. Memang CVT itu adalah transmisi yang halus, tapi ketika kita mau berakselerasi dari nol memang sedikit agak lambat di bawah. Tapi begitu sudah di putaran atas, dia akan menjaga putaran mesin itu tetap tinggi dan hasilnya tenaga optimal, dan 0 sampai 100 km per jam itu bisa diselesaikan oleh mobil ini dalam 12,9 detik. Memang bukan angka yang fantastis, tapi angka itu cukup baik dan lebih baik dibandingkan Veloz generasi sebelumnya. Mobil ini hemat. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 13,1 km per liter. Dan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencapai 18,8 km per liter. Memang kalau dibandingkan Avanza atau Xenia, mobil ini sedikit lebih boros dan akselerasinya juga sedikit lebih pelan. Tapi itu hanya karena satu komponen di mobil ini yang berbeda, yaitu velgnya yang lebih besar. Jadi sedikit berpengaruh ke konsumsi bahan bakar, tapi tetap angka yang sangat hemat. Jadi secara umum mobil ini lebih efisien dan dewasa dibandingkan sebelumnya, tapi ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, ini entertainment belakang ini memang menyenangkan kalau misalnya kita bawa anak kecil, kita bisa memutar film kesukaan mereka. Tapi masalahnya dia tidak bisa mati total. Bahkan Toyota itu merancang ketika ditutup seperti ini, dia menjadi seperti ambient light. Tapi jadi terasa agak murah ya ketika malam hari, karena ya memang tidak seindah ambient light asli, dan tidak enak untuk dipandang mata, dan tidak ada option untuk kita kalau misalnya kita mau mematikan total, itu sulit. Kemudian tidak ada laci di konsol tengah bagian depan. Padahal konsol tengah bagian depan kalau di Avanza itu ada laci untuk menyimpan barang-barang kecil, tapi entah kenapa di Veloz itu dia tidak ada. Dan satu lagi, sama seperti Toyota baru lainnya, setting itu tidak bisa dilakukan ketika mobil itu bergerak di atas 10 km per jam. Jadi seperti kita malam dan kita merasa instrumennya terlalu gelap atau terlalu terang, kita tidak bisa menyeting. Bahkan untuk mengubah desain dari instrumen digitalnya yang banyak sekali desain yang bisa dipilih juga harus dilakukan sambil berhenti. Mungkin alasannya untuk keamanan, tapi toh rasanya tidak terlalu signifikan pengaruhnya, apalagi di mobil-mobil Eropa yang jelas mengedepankan keamanan. Beberapa setting masih bisa kita ubah, tapi di sini tidak bisa sama sekali. Tidak ada satupun setting yang bisa diubah ketika mobil bergerak. Tapi di lain sisi, mobil ini juga memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, cup holders di depan AC bikin minuman itu jadi dingin terus. Ini menyenangkan sekali untuk perjalanan jauh. Pada saat kemarin jalan ke Jawa Timur itu minuman tuh selalu dingin dan menyegarkan karena diletakkan di depan AC cup holdersnya. Dan ada indikator seat belt belakang. Kita tahu betapa pentingnya seat belt belakang karena pada saat kecelakaan juga resiko penumpang belakang itu sama, tapi
kita masih banyak yang melupakan seatbelt belakang, dan di mobil ini ada indikatornya untuk mengingatkan kita juga bahwa seatbelt belakang harus dipasang, dan Anda sebagai pengemudi bisa melihat anggota keluarga mana di tempat duduk yang mana yang belum memakai safety belt. Kemudian Avanza sebelumnya itu terkenal dengan radius putarnya yang sangat kecil, dan mobil ini juga masih kecil radius putarnya. Jadi walaupun panjangnya bertambah, tapi dia masih bisa meliuk dengan mudah di tempat-tempat sempit, di jalan-jalan sempit, atau di U-turn, putar balik. Dan terakhir jelas yang menyenangkan dari mobil ini adalah Veloz akhirnya ada satu varian yang menyediakan TSS, Toyota Safety Sense. Oke, TSS yang dimasukkan ke Veloz ini memang tidak selengkap yang ada di Race. Di Race itu ada adaptive cruise control. Bahkan di sini cruise control pun tidak ada. Tapi mungkin itu untuk menjaga supaya harganya tidak terlalu jauh bedanya dibandingkan yang biasa, karena ini perbedaannya sekitar 20 juta rupiah. Tapi fitur TSS yang dimasukkan ke sini itu benar-benar tepat guna. Tepat guna dalam arti memang yang dibutuhkan oleh tipikal konsumen dari Veloz. Kenapa orang beli mobil macam ini? Karena mereka ingin mengangkut anggota keluarga dan biasanya berjalan jauh pun menggunakan mobil ini, dan fitur TSS di mobil ini sangat membantu keselamatan kita. Oke, dia tidak ada adaptive cruise control, bahkan cruise control pun tidak ada. Tapi minimal dia masih bisa mengerem sendiri ketika kita mau menabrak mobil depan, dan itu akan membuat resiko pada saat tabrakan itu berkurang. Kemudian ada blind spot monitoring, bahkan blind spot monitoringnya bukan hanya kedipan di spion, tapi juga ketika kita memasang sen ke kiri atau ke kanan akan kelihatan ada blind spot kamera di entertainment systemnya yang bisa membuat kita lebih aware dan lebih melihat mobil apa yang ada di kanan dan di kiri belakang. Lantas jelas yang salah satu yang bisa menyelamatkan kita ketika di perjalanan jauh adalah lane departure warning dengan steering intervention. Jadi ketika kita keluar jalur perlahan-lahan, mungkin karena kita mengantuk atau kita lengah, dia akan mengintervensi setir untuk kembali ke jalur yang benar. Dan kalau kita berbicara kecelakaan seperti yang dialami oleh artis terkenal baru-baru ini, itu bisa dicegah kalau misalnya mobilnya memiliki fitur lane departure warning dengan steering intervention seperti ini. Jadi TSS-nya cukup berguna dan bisa menyelamatkan kita di sejumlah situasi. Nah, tentu saja untuk mobil semacam Veloz ini tidak semua konsumennya membutuhkan Toyota Safety Sense. Makanya menyenangkan juga Toyota menyediakan Veloz dengan spek yang sama tapi tanpa TSS dengan harga 20 juta rupiah lebih murah. Dan itu mungkin tepat bagi Anda yang memang memakai mobil ini sebagian besar di dalam kota dan tidak terlalu membutuhkan fitur pemantau sekitar seperti TSS itu. Secara overall, ini adalah mobil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Well done Toyota. Iya, betul sekali. Well done Toyota. Ya, tapi kami berharap tidak perlu menunggu hampir 20 tahun lagi untuk generasi berikutnya. Tapi anyway, yang dilakukan Toyota luar biasa ke Veloz ini menunjukkan bahwa Toyota selalu berinovasi dan selalu mendengar apa yang disampaikan oleh konsumen mereka dan berani membuat mobil sejuta umat mereka seperti Avanza dan Veloz menjadi cukup futuristis seperti ini. Tidak diragukan lagi, Toyota Veloz ini revolusioner dibandingkan sebelumnya. Mobil ini lebih lega, lebih ganteng, lebih canggih fiturnya, tapi yang paling penting lebih nyaman untuk dinaiki dan lebih hemat bahan bakar dengan performa yang lebih fleksibel di segala putaran karena transmisi CVT-nya. Secara overall ini adalah mobil yang jauh lebih baik dibandingkan
sebelumnya. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Toyota All New Veloz ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.